الحمد لله بالفضل والمن والإحسان فضل ديننا على سائر الأديان أحمده تعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي أعزاء رحمكم الله، اتقوا الله حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فقد رحمكم الله. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul: Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ketakwaan, dan iffah serta kecukupan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah SAW, bagaimana kita tahu, dia adalah asraful anbiya wal mursalin, penghulu para nabi dan rasul. Dia adalah manusia terbaik. Dia adalah orang yang telah dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari dosa besar. Dan dia adalah orang yang Allah sudah ampunkan segala yang dilakukan kesalahannya sebelumnya ataupun apa yang akan dilakukannya. Namun di hadis ini Rasulullah SAW tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepadanya petunjuknya, ketakwaannya, iffah, dan juga kecukupan. Khadijah rahimahumullah. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang hal-hal besar yang perlu dimiliki oleh seorang muslim. Yang ini semua tidaklah yang bisa memberikan kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak seorang pun mampu memberikan petunjuk, taufik kepada kita, memberikan ketakwaan kepada kita, memberikan iffahnya, terhindar dari segala macam hal yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan tidak ada yang bisa memberikan kecukupan pula kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak meminta kepada yang lain, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk yang pertama, ikhwati rahimahumullah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW meminta kepada Allah al-huda. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Bahkan setiap kali salat, setiap rakaat kita meminta kepada Allah. Dan tidaklah sah salat kita ketika kita mengucapkan kata-kata ini, karena dia bagian daripada surah Al-Fatihah. Kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah. Al-huda artinya al-ilmu. Ketika dia tidak digandengkan dengan kata lain yang menunjukkan taufik, ketika yang disebutkan hanya sendirian al-huda,
berarti ia bermakna ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika digandingkan dengan kata-kata yang menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia bermakna ilmu. Ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tidaklah kita bisa berada di atas jalan yang lurus kecuali dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang tahu ilmu, betapa banyak orang yang faham ilmu agama, tapi tidak berada di atas jalan Allah yang lurus. Mereka tahu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukan hal yang diharamkan. Mereka tahu kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atas dirinya, tapi mereka tidak mengerjakan kewajiban tersebut. Hadirin rahimakumullah. Karena ketika kita meminta kepada Allah ilmu, kita minta kepada Allah taufiknya. Karena hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Dalam ayat ini Allah mengatakan, bacalah ya Muhammad dengan nama Rabb yang menciptakan, yang telah menciptakan kita sebagai manusia, makhluk Allah yang paling mulia, dan memberikan kepada kita petunjuknya. Andaikan kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, tapi kita tidak diberikan oleh Allah petunjuknya, kita tidak akan bisa hidup. Ketika Allah menciptakan tangan kita, tapi Allah tidak memberikan petunjuk kepada tangan ini untuk bagaimana melakukan fungsinya, maka tangan ini tidak akan bisa bermanfaat. Allah berikan akal kita, kalau Allah tidak berikan fungsi akal, hidayah kepada akal kita untuk menggunakan fungsi akalnya, kita tidak akan bisa bermanfaat. Maka Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah pula yang memberikan ilmu kepada kita. Hadirin rahimakumullah, al-hidayah, al-ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yahdi man yasha, yudhillu man yasha, wa yahdi man yasha. Qul inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Pertanyaannya, ikhwati rahimakumullah, layakkah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Dan sebagaimana kita paham, petunjuk tidaklah hanya cukup sebagai kita hanya sebatas kita sebagai seorang muslim saja. Dan tidaklah cukup sampai di situ, rahimahumullah. Tapi kita masih membutuhkan petunjuk demi petunjuk terus dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul menjadi muslim yang baik dan menutup hidup kita dengan keislaman, sebagaimana firman Allah, "Fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan orang yang bisa istiqamah hingga akhir hayatnya dengan tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang Allah kehendaki, dan mereka orang-orang yang diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Qul inna Allah yudhillu man yasha wa yahdi man yasha." Katakan ya Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, yang memberikan petunjuk pada siapa pun yang Dia kehendaki. Yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana saya katakan tadi, layakkah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Meskipun semua daripada ilmu Allah, semua daripada takdir Allah, semua daripada tetapan Allah, dan Allah tidaklah melakukan segala sesuatu kecuali dengan hikmahnya. La yadlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak akan pernah menzalimi satu manusia pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi diri mereka sendiri. Tidak akan mungkin Allah ketika seorang layak mendapatkan surga Allah dikarenakan amalnya, Allah masukkan dia ke neraka. Tidak mungkin Allah ketika seorang pantas mendapatkan neraka Allah masukkan ke surga. Dan tidak mungkin ketika seorang pantas disesatkan oleh Allah mendapatkan hidayah. Begitu pula sebaliknya, rahimahumullah. Karena itu
kita harus bagaimana melayakkan diri kita dan berusaha semaksimal mungkin untuk kita tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Orang-orang yang mendengarkan berbagai perkataan, kemudian dia mengikuti dari setiap perkataan yang dia dengar, adalah yang terbaik. Mereka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka ulul albab. Dalam kita bergaul ikhwati rahimakumullah, betapa kita sering banyak dengar perkataan. Kita berinteraksi dengan manusia, dengan berbagai macam jenis manusia, dengan berbagai macam latar belakang. Kita banyak mendengar berbagai perkataan. Kita dengar perkataan-perkataan yang membisikkan pada kemaksiatan. Kita dengar perkataan yang mengandung kezaliman. Kita dengar berbagai perkataan kemaksiatan. Kita dengar berbagai perkataan kekufuran, berbagai perkataan-perkataan lain yang rusak. Tapi juga kita dengar perkataan-perkataan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'anul Karim. Kita dengar tausiah dari para ustaz, kita dengar mau'idhah, nasihat, ujangan dari para alim ulama, kita dengar petua-petua dari para ustaz dan sebagainya. Kita dengar itu semua ikhwati yang rahimahumullah. Tinggal kita berada pada sebuah pilihan. Dari semua perkataan yang ada di depan kita, dari semua pemikiran yang kita baca, yang ada di depan kita, dari semua jenis pendapat manusia yang ada di depan kita, maka kita berada di antara pilihan tersebut. Apakah kita akan mengambil dari semua perkataan tersebut hal-hal yang terbaik, atau sebaliknya kita mau mengambil perkataan ataupun fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita? Kita ada di antara dua pilihan. Ketika kita mengambil pemikiran fikrah-fikrah yang menyesatkan kita, maka kita berarti telah melayakkan diri kita naudzubillah untuk mendapatkan kesesatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika kita mengambil dari semua perkataan yang kita dengar, dari semua pemikiran yang kita dengar dan baca, kita mengambil semuanya adalah hal yang terbaik, dan tidak ada yang terbaik kecuali dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min Rabbi, dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran dalam Islam bukan berasal dari perkataan seseorang, bukan dari pemikiran seorang ustaz, bukan dari pemikiran seorang alim ulama, tetapi kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, yang kemudian disuarakan oleh mereka-mereka yang menjadi penerus Nabi dan Rasul selama dia tidak menyimpangkan perkataan tersebut. Maka Allah mengatakan, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana." Hendaklah kita mengikuti yang terbaik di dalam setiap apa yang kita dapati pada saat kita berinteraksi dengan manusia, dan tidak ada yang terbaik kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita senantiasa melihat segala sesuatu, menimbang segala sesuatu berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka kita telah melayakkan diri kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam." Dan dialah Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kamu ilmu setelah sebelumnya kamu tidak punya ilmu. Akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dan tidak tahu kalian apa-apa tentang ilmu. Kalian tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu itu. Disesatkannya orang-orang Nasrani bukan karena tidak diberikan ilmu, tetapi mereka diberikan ilmu namun tidak diberikan taufik. Mereka diberikan ilmu, tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Ketika kita mengetahui berbagai ilmu yang Allah berikan kepada kita,
Kita tahu tentang kewajiban salat, kewajiban saum, kewajiban berzakat. Kita tahu tentang akhlak-akhlak yang mulia yang harus kita lakukan. Kita tahu berbagai perbuatan maksiat yang harus kita jauhi. Kita tahu mungkin bagi para penyelenggara negara kewajiban menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, kewajiban menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu semua kemudian dilakukan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, dengan semua sesuai kesanggupan kalian, maka orang itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis rahimakumullah. Allahumma inni as'aluka al-huda. Kemudian Allah mengatakan wattuqa. Rasulullah SAW bersabda wattuqa. Kemudian ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah ada takwa tanpa ilmu, dan tidak akan pernah ada amal saleh tanpa ilmu. Al-Qadhi rahimahullah Abu Darda mengatakan, la takuna taqiyan hatta ta'mala bima 'alimta. Engkau tidak akan pernah mencapai derajat takwa sampai engkau mengamalkan ilmu yang kau ketahui. Al-Qadhi rahimahullah. Karena ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala inilah yang mendorong seseorang melakukan setiap yang Allah perintah, menjauhkan setiap yang Allah larang. Ketakwaan yang menjadikan kita berjalan ke masjid ini untuk sholat Jumat berjamaah. Ketakwaan yang mendorong kita untuk melakukan sholat berjamaah setiap kali kita mendengar azan. Ketakwaan yang mendorong kita membaca Quran setiap hari. Ketakwaan yang menjadikan kita menghindari diri kita daripada perzinahan, kezaliman, korupsi dan sebagainya. Ketakwaan itu adalah rahimahumullah yang menjadikan kita menjadi manusia yang beriman dan benar ada di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah tidak akan kita mendapatkan takwa. Dan di antara bentuk ketakwaan adalah kata yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wal afaf, ifah, menghindarkan diri kita daripada kemaksiatan. Tidak mudahnya kita jatuh dalam sebuah kemaksiatan, tidak mudah jatuh dalam sebuah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah. Dan ketika kita bisa menjaga diri kita daripada jatuh dalam kemaksiatan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah memiliki sifat ifah. Sifat senantiasa menjaga kemudian kebersihan diri daripada hal-hal yang kotor, hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kata rahimahullah, wal ghina, kecukupan. Kata rahimahullah, kecukupan. Ada yang tidak membutuhkan sama sekali, tidak sedikit membutuhkan daripada selainnya, dia mencukupkan dirinya sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia, kalian itu fakir. Tidaklah dikatakan fakir kecuali yang membutuhkan orang yang lain. Membutuhkan orang lain, maka dia fakir. Maka Allah mengatakan, wahai manusia, engkau fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Engkau fakir, engkau membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia apalagi akhirat. Hadirin rahimakumullah, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meminta dalam memenuhi segala kebutuhan dunia kita, apalagi akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimakumullah, 4 hal yang diajarkan Rasulullah SAW untuk senantiasa kita ucapkan, dan doa yang sangat sederhana untuk kita mengatakan, jadi setiap kali mungkin pada saat-saat yang baik untuk kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Barakallahu fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خذ الإنسان رحمكم الله، اتقوا الله حيث قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fadhilahnya rahimahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada. Qul inni la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi multahada. Allah Subhanahu wa ta'ala katakanlah, ya Muhammad, sungguhnya aku tidaklah memiliki sesuatu untuk bisa memudaratkan, mencelakakan kalian, dan tidak pula aku bisa memberikan petunjuk kepada kalian. Ikhwatan rahimakumullah, tidaklah ada yang bisa memberikan kita hidayah, tidaklah ada yang bisa memberikan kepada kita keimanan, ketakwaan, kecuali kepada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah itu semua bisa kita dapatkan tanpa kita mau merubah keadaan kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ketika kita tidak mengubah kebiasaan buruk kita kepada kebaikan, ketika kita tidak mengubah kemalasan kita kepada perbuatan yang rajin dalam ibadah kepada Allah, ketika kita tidak mau berhijrah daripada hal yang diharapkan oleh Allah kepada hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak mau mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi yang baik, maka Allah tidak akan mengubah diri kita pada saat itu. Jadi sejauh mana hidayah Allah kepada kita adalah bisa kita katakan sejauh mana pula kita mau mengarahkan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan pernah kita berada di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Qul uhiya ilaika innaka 'ala siratin mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka 'ala hudan mustaqim. Berpegang teguhlah dengan apa yang diberikan diwahyukan kepadamu, ya Muhammad, sungguhnya engkau berada di atas petunjuk yang lurus. Ikhwan rahimakumullah, inilah barangkali sebuah arahan bagi saya dan buat para jemaah agar kita sama-sama terus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha menayakkan diri kita untuk bisa tetap mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kullu, Allahumma lakal mulku kullu, Allahumma ilaika yarji'ul amru kullu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa fi Suriya wa fi kulli buqatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahlik al-kafarata al-musyrikin al-yahud wan-nasara. Allahumma zalzil aqdamahum wa shattit shamlahum wa mazzik kalimatahum. Allahumma innaka ala nasril mu'minina laqadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم اذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر اكبر. والسلام.